posisinya begini. Cukup kelihatan. Sebentar. Cahayanya kurang ini ya. Cahayanya cukup nggak? Cukup kan? Coba dimajuin lampunya. Kalau masih bisa, ya sedikit gelap sebetulnya ini, tapi kalau masih kurang bisa ini ditutup. Ya. Ya nanti diatur. Ini sudah mulai atau belum? Sudah online. Langsung ya, dia. Mohon maaf. Iya. Oke. Kalau Kang Oman udah siap, kita mulai. Sebentar, itu cahayanya coba ditambah yang itu dinyalain. Ya, soal cahaya aja sih. Kalau koneksinya insya Allah sudah siap. Siap. Sudah hadirin hadiratnya. Hadironnya sudah ada. Mereka nunggu dari jam 4 tadi. Udah. Oh iya. Ya. Ada berapa orang? Karena rutin jadi sudah mulai ini Kang Oman. Jadi sudah mulai tahu ya kalau karena rutin jadi jam ini udah ada beberapa yang sudah online nunggu kita ini siaran. Ini udah banyak udah Kang Oman pada muncul ini. Oh gitu. Saya nggak tahu, saya disiarin juga nggak nih? Di akun saya. Di akun sayanya berarti aktif juga ya? Aktif juga. Nah, jadi kalau mereka lihat ke Kang Oman nanti langsung. Itu ditutup aja. Ya silakan kalau mau dimulai. Oke, baik teman-teman. Selamat sore, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi teman-teman, Instagram Cak Nur Society. Ini adalah akun Instagram yang resmi dikelola oleh Nur Kholis Masjid Society. Perkenalkan, saya adalah Farul Majid yang akan memandu diskusi pada hari ini dan akan menjadi tuan rumah untuk program Enlightenment Session sepanjang turunin. MS. Topik kita pada hari ini ada hari yang ke-8. Topik kita pada hari ini adalah tentang spiritualitas puasa. Ya, sangat penting yang bisa mengarahkan, katakanlah bisa mengarahkan kita untuk mengetahui hakikat puasa yang sesungguhnya. Tema ini akan dibahas oleh Profesor Dr. Oman Fatur Rahman. Beliau adalah guru besar filologi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan sekaligus pengampu ngariksa teh ngaji manuskrip Nusantara. Bener Kang ya? Alhamdulillah hafal ya. Soalnya santrinya. Iya. Yang tayang setiap Jumat Facebook dan Twitter @Oman Fatur Rahman. Nah, terkait dengan topik kita hari ini, apa itu spiritualitas puasa? Lalu apa itu esensi yang atau motivasi paling dalam dari puasa? Kita tahu bahwa puasa adalah sarana untuk latihan rohani seorang yang berpuasa untuk mencapai derajat ketakwaan. Nah, derajat yang paling tinggi katakanlah di hadapan Tuhan. Nah, jadi puasa yang dijalankan itu bukan sekedar ritual, formalitas belaka, tetapi lebih dari upaya sungguh-sungguh untuk sekedar menahan lapar dan haus. Jadi ini yang akan kita bahas, esensinya nanti silakan Kang Oman elaborasi. Mungkin sekitar 15-20 menit ke depan dipersilahkan pemikirannya, tausiahnya. Nanti teman-teman kita undang untuk bertanya lewat kolom komentar yang tersedia di sini. Silakan Kang Oman, waktunya. Baik, terima kasih Mas Roji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du.
Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah hari ke-8. Alhamdulillah di saat saudara-saudara kita banyak yang sakit, banyak yang terkena wabah gitu ya. Kita sangat prihatin. Kita mendapatkan nikmat yang luar biasa. Nikmat kesehatan sekarang terasa sangat mahal sekali. Apalagi bisa sambil berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang kedua, sholawat serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mas Roji, teman-teman Cak Nur Society dan teman-teman warganet semuanya, pada kesempatan yang singkat ini mungkin sebagai pengantar diskusi kita ngobrol-ngobrol saja ya, karena saya dikasih tahu sama Mas Roji kita lebih rileks aja, santai. Saya tidak berpretensi sebagai ustadz yang ngasih tausiah lah gitu ya. Jadi sebagai oman yang ingin berbagi gitu aja. Makanya saya tanya ini dress code-nya apa nih? Dress code-nya apa, pakai batik atau pakai kopiah, pakai jas gitu? Nah, katanya ya pokoknya apa namanya religius kultural. Jadi keagamaan juga tapi kultural. Kalau kultural saya pakai riksa saja kalau begitu. Teman-teman sekalian, saya kira puasa pada bulan Ramadan ini kita tahu bahwa di dalam hadisnya itu kan Rasul mengatakan bahwa lis-shaimi farhatani, farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa'i rabbih. Ada kebahagiaan, ada kata kunci kebahagiaan di dalam puasa. Bahkan kalau kita lihat hadis yang lain, barang siapa yang manfariha bi dukhuli Ramadan, barang siapa yang berbahagia, bersukacita dengan datangnya bulan suci Ramadan, entah bersukacitanya itu dengan cara apa gitu ya, apakah dengan cara seperti yang dilakukan oleh teman-teman kita di Aceh, mungkin ada tradisi megang, dan di Sunda juga kan ada tradisi munggah gitu ya. Kemudian di Jawa juga ada megengan gitu. Nah, itu sebetulnya siapa yang berbahagia dengan masuknya bulan Ramadan itu ada satu nilai tersendiri yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dijanjikan surganya, dijanjikan tidak akan disentuh oleh panasnya api neraka dan seterusnya. Ini saat bulan suci Ramadan selalu memberikan kenangan buat kita sebagai umat muslim. Sejak kecil saya kira setiap muslimat masa kecilnya itu pasti punya memori yang manis terkait dengan menyambut bulan suci Ramadan. Saya ingin menafsirkan bahwa memori yang manis itu adalah cara kita, termasuk leluhur kita, orang tua kita, mengkondisikan bagaimana cara berbahagia. Karena kan Islam turun di dalam bahasa Arab, tentu saja konteks Arab, cara berbahagia orang Arab mungkin saja berbeda dengan cara berbahagia kita. Misalnya kita lihat ya local wisdom yang tadi saya sebutkan. Kalau di saya di Sunda, munggahan itu satu saat ketika menjelang hari pertama bulan suci Ramadan, anak-anak itu biasanya diminta kumpul. Munggahnya di rumah bapak dan ibu ya, gitu. Di rumah bapak dan mimi kalau saya menyebutnya itu. Kita kumpul, kita makan, kemudian ada saudara yang lain juga kumpulin. Kita baca doa, kemudian kita berbagi makanan juga gitu. Megengan juga saya kira begitu, selamatan kan artinya ya kalau di Jawa Timur khususnya. Kemudian di Aceh juga sama, megang atau megang gitu istilahnya itu, di mana masyarakat itu sehari sebelum bulan suci Ramadan itu ada satu keramaian berjualan daging, kemudian berapapun harganya, kemudian dibeli karena ingin berbagi. Kemudian nanti saudara-saudara datang. Ini satu kebahagiaan yang saya kira saya yakin terjadi di wilayah-wilayah lain juga di Indonesia. Ini adalah salah satu bentuk penerjemahan Islam. Nah, jadi kita tahu bahwa ada transmisi Islam dari Arab, dari India, dari Persia ya,
datang ke Nusantara, kemudian ketika datang ke sini itu semuanya itu mencoba oleh para wali songo, oleh para ulama pendahulu kita itu diterjemahkan ke dalam konteks lokal. Itu yang harus kita lihat, gitu ya. Kecil sederhana kelihatannya, megengan atau munggahan, tapi sesungguhnya itu adalah penerjemahan dari hadis Rasul tentang bagaimana kita berbahagia menyambut bulan suci Ramadan. Nah, lalu pertanyaannya, ketika kita dihadapkan pada satu musibah, pada satu pandemi wabah sekarang, gitu ya, maka kita melihat bahwa keramaian, keagamaan yang itu sudah mendarah daging, sudah ratusan tahun itu kok tidak bisa dirayakan, tidak bisa dilakukan. Nah, ini menjadi satu kegamangan di kalangan masyarakat beragama saat ini, di umat muslim khususnya, bahwa bagi kami puasa Ramadan itu harus berbahagia, harus ramai, sehingga takmirnya, syiarnya, termasuk munggahan, megengan, megang itu harus kami rayakan. Karena ini silaturahmi. Kami tetap akan datang, kami tetap akan berkumpul. Itu masih terjadi, kan. Ada kegamangan dengan ada perubahan yang sangat drastis terkait dengan pandemi wabah COVID-19 ini. Maka kemudian kegamangan itu menimbulkan pertanyaan. Lalu kalau selama ini silaturahim kami menjelang bulan suci Ramadan, ziarah kami ke kuburan tidak dilakukan, apakah spiritualitas kami itu berkurang, kita sebagai umat muslim? Nah, itu menjadi pertanyaan yang sangat kontekstual pada saat sekarang. Termasuk hari ini kan hari Jumat, juga di hari Jumat kita diminta di rumah saja, tidak pergi ke masjid. Lalu bagaimana kaitannya dengan spiritualitas, yang sesungguhnya spiritualitas itu kan kalau kita pahami ya, itu sesuatu yang sangat transenden, satu cara bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Spirituality itu kan begitu, sangat psikologis sifatnya, itu sangat kebatinan begitu. Tidak selalu ritual keagamaan itu bisa menghantarkan seseorang pada tingkat spiritualitas. Puasa tidak selalu menghantarkan orang yang berpuasanya pada tingkat spiritualitas tertinggi, belum tentu. Karena spiritualitas itu soal yang sangat individual, sangat ruhani sifatnya. Nah, itu mengapa kalau kita mengikuti pemikiran-pemikiran Cak Nur ya, Cak Nur itu kan membagi bulan suci Ramadan itu jenjangnya itu ke dalam 3 jenjang. Jenjang berdasarkan 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Cak Nur mendefinisikannya itu kalau jenjang 10 hari pertama itu jenjang puasa fisik. Jadi tahapan yang sifatnya itu jasmani, fisik jasmani. Maksudnya adalah adjustment. Bagaimana kesehatan kita di 10 hari pertama itu mengadjust kebiasaan yang biasanya itu ya tidak makan di malam, di menjelang subuh tidak makan kan, ini justru disunahkan. Kemudian di siang hari kita bertahan tidak minum bahkan. Bagi teman-teman yang di Eropa yang di musim panas itu ada bisa sampai 19 jam. Saya pernah mengalami pada bulan Juli, Agustus waktu itu di Tokyo misalnya, tidak boleh meminum. Bagi orang yang tidak punya imajinasi tentang konsep puasa di dalam Islam, itu sesuatu yang tak terbayangkan. Kamu kok bisa gitu menyiksa diri kamu, ya, begitu. Ini soal spiritualitas begitu ya. Nah, itu yang pertama. Nah, kalau kemudian jenjang yang kedua, 10 hari kedua kata Cak Nur, itu adalah jenjang kejiwaan atau nafsani istilahnya itu. Kejiwaan bukan dalam pengertian penyakit jiwa ya, maksudnya nafsani itu nafs. Jadi bagaimana jiwa mulai menyesuaikan dengan kebiasaan yang dilakukan oleh anggota badan yang lahir gitu. Nah, apakah itu sudah cukup yang tertinggi? Belum, karena nafsani ini baru nanti kita coba komparasi dengan pembagian puasa menurut Imam Al-Ghazali ya. Nah, belum selesai karena setelah yang nafsani itu ada kemudian 10 hari ketiga yang disebut dengan jenjang ruhani. Jadi lebih ke disitulah spiritualitas. Jadi ini juga kemudian menimbulkan kegamangan lagi kalau boleh saya sebut. Ini kan 10 hari terakhir itu selalu kita beriktikaf. Karena memang ingin mencapai jenjang ruhani tadi itu. Secara spiritualitas itu memuaskan.
Lalu sekarang Kementerian Agama, misalnya Menteri Agama menyebarkan edaran tidak boleh iktikaf di 10 hari pertama kalau seandainya, ada seandainya ya, kalau seandainya situasi belum memungkinkan. Tapi kalau seandainya otoritas setempat sudah mengatakan clear, bersih, silahkan. Edaran itu diabaikan saja gitu. Ini yang kalau dalam konteks fikih kan disebut dengan al-fiqh al-iftirodi, jadi fikih iftirodi, fikih yang hipotetis gitu. Kalau jadi if gitu, if then gitu. Kalau begini maka begini. Tapi kalau seandainya tidak, wa illa pala gitu. Kalau fala, ini orang Sunda jadi pala ya, fala itu. Wa illa fala gitu. Kalau seandainya tidak terjadi maka tidak. Ini juga kegamangan. Nah, maka kemudian saya ingin mengajak bahwa terkait spiritualitas di masa pandemi wabah ini, mungkin yang harus kita pikirkan adalah ini adalah satu hal yang saya yakin bukan kesia-siaan. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 191 kan ketika menjelaskan siapa itu ulul albab, itu kan menjelaskan bahwa mereka adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Bagi mereka yang ulul albab, yang cerdas, tidak ada perputaran perubahan yang seradikal apapun seperti situasi sekarang, itu bukan sesuatu yang batil Allah ciptakan. Kita meyakini bahwa wabah, pandemi, ini juga ciptaan Tuhan, ini makhluk Tuhan gitu. Sama seperti harimau yang membahayakan, makhluk Tuhan juga kan begitu ya. Harus ditakuti ya harus, kalau Anda berani silahkan menghadapi harimau begitu. Lawan gitu kan, kalau mau, kalau berani gitu kan. Tapi kan tidak, yang harus itu ditangani. Bagaimana ini menangani harimau ini, bagaimana menghadapi wabah ini. Itulah sebetulnya yang perlu kita lakukan, yaitu bahwa spiritualitas di bulan suci Ramadan, puasa kita di bulan suci Ramadan dengan kesunyian di rumah, dengan keterbatasan pergi ke masjid segala itu, mungkin ini Tuhan meminta kita untuk bisa membedakan mana sih sebetulnya bagian dari ajaran agama itu yang al-mutaghayyirat, yang bisa berubah-ubah, mana yang as-sawabit, mana yang tetap qat'i sifatnya gitu ya. Nah, kalau yang sawabit kan ya misalnya rukun iman gitu kan, rukun Islam. Itu poin-poinnya itu ya sesuatu yang sawabit, tidak bisa diubah gitu. Rukun Islam misalnya ketika di dalam hadis itu diceritakan malaikat Jibril menyamar laki-laki datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mana Islam itu apa ya gitu, nanya gitu kan, walaupun tentu itu malaikat Jibril yang cara bagaimana menyampaikan pendidikan. Kemudian kan bahwa Islam itu kata Rasul antashhada, engkau bersaksi, antashhada bi annahu la ilaha illallah wa ashhada bi antashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Dan seterusnya, wa antuqimas shalah, wa antutiyaz zakat, dan seterusnya. Nah, kemudian masalahnya itu, kalau memang itu tidak bisa berubah, lalu yang bisa berubahnya apa? Yang bisa berubahnya itu, sholat itu tidak bisa berubah, tapi yang bisa berubah cara sholatnya. Yang sunnah juga sama. Berjamaah 27 rakaat itu maksud saya berjamaah dengan pahala 27 derajat itu adalah sesuatu yang sebetulnya oke lah, itu kalau mau dibilang sawabit tidak mungkin berubah menjadi 25 kan, ya 27 kan kata Rasul. Tapi cara untuk mendapatkan 27 rakaat apakah satu-satunya hanya berjamaah di masjid? Kan tidak. Berjamaah di rumah bisa. Kemudian puasa. Puasa ini sesuatu yang ya termasuk di bulan suci Ramadan harus dilakukan. Di malam pertama juga niat dan seterusnya. Tapi cara menyambut bulan suci Ramadan itu, cara berbahagia menyambut bulan suci Ramadan itu sesuatu yang mutaghayyir, sesuatu yang bisa berubah-ubah. Haji itu tidak bisa diubah, tidak bisa diganti menjadi ke Gunung Kelud, ke Gunung Ciremai misalnya gitu ya, berkunjungnya gitu ya. Tetapi tetap harus ke Mekah dan ke Madinah gitu. Bahkan Mekah terutama itu pun dibatasi lagi menjadi Al-Hajju Arafah kan, Arafah. Tetapi bagaimana cara hajinya itu kan bisa berubah.
bisa jadi ada walimatus safar, bisa jadi tidak ada walimatus safar. Bisa jadi melalui dulu itu perjalanan darat, bisa jadi melalui udara, dan seterusnya gitu. Jadi saya kira pandemi ini dalam konteks puasa bulan suci Ramadan, itu karena ini ada satu yang berubah, al-mutaghirat, mengajak kita untuk berintrospeksi apa sebetulnya substansi dari beragama yang sifatnya spiritual yang bisa menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di akhir pengantar ini saya ingin mengutip satu hadis. Pada suatu ketika itu seorang sahabat Abu Musa al-Asy'ari itu naik ke mimbar. Abu Musa al-Asy'ari adalah nenek buyut dari Abu Hasan al-Asy'ari yang kemudian kita kenal sebagai pendiri teologi Asy'ariyah. Ia naik ke atas mimbar di depan para sahabat, lalu kemudian ia bercerita, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Rasul, inna baina aidikum fitanan. Di antara kalian itu nanti akan ada fitan. Fitan itu jamak dari fitnah. Fitnah di dalam bahasa Arab itu adalah al-imtihan, al-masaib, musibah, ujian. Nanti akan ada fitnah. Kalailil muslim, sama seperti gelapnya malam. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafirun. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafirun. Di situ nanti ada perubahan yang amat radikal. Perubahan yang sangat cepat. Disrupsi kalau istilah sekarang. Seseorang di pagi hari itu beriman, di sore hari dia kufur. Atau sebaliknya. Mengapa? Karena ada satu fitnah yang menyebabkan terjadinya perubahan yang mengganggu keimanan seseorang. Kata Rasul, al-qaid, orang yang duduk fiha pada masa terjadinya fitnah itu khairum minal qaim, bisa jadi lebih baik daripada orang yang berdiri. Wal qaim fiha khairum minal masyi, orang yang berdiri akan lebih baik daripada orang yang jalan, yang mobilitasnya lebih. Tapi wal masyi fiha, orang yang jalan itu juga lebih baik ketimbang orang yang berlari, bersegera. Artinya ada satu poin bahwa diam di situ akan lebih baik ketika terjadinya fitnah, kata Rasul. Maka kemudian kan para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, fama ta'muruna, kalau terjadi nih fitnah semacam itu, musibah, ujian semacam wabah sekarang ini gitu ya, yang menghendaki physical distancing misalnya kalau kita kontekstualisasi sekarang, fama ta'muruna, apa yang engkau perintahkan kepada kami ya Rasul? Termasuk ketika kami menjalankan bulan suci Ramadan ini, kan kami ingin berasik masuk, ingin menghadap kepada Tuhan, ingin dekat dengan Tuhan. Qala, kata Rasul, kunu ahlasa buyutikum. Jadilah engkau orang yang ahlas itu mulazimin, tinggal di rumah kalian. Nah, saya kira ini adalah satu pelajaran buat kita bahwa tidak perlu gamang ketika kita itu diminta untuk tinggal di rumah dalam masa Ramadan juga gitu ya, karena pandemi wabah ini saya berkali-kali sampaikan, ini satu siklus kehidupan yang juga merupakan sunnatullah, hukum alam yang memang terjadi berkali-kali sejak masa sebelum Nabi bahkan. Jadi tinggal di rumah ketika masa fitnah itu bukan sesuatu hal yang sama sekali mengurangi spiritualitas kita. Bahkan An-Nabulusi itu menulis satu karya yang judulnya itu Takmilun nu'ud fi luzumil buyut. Jadi ini kabar atau hadis-hadis Rasul dikumpulkan yang menceritakan bagaimana sebaiknya orang Muslim itu melakukan ibadahnya ketika terjadi fitnah. Nah, kita tahu bahwa dalam sejarahnya fitnah, wabah, pandemi itu tidak terjadi sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Itu minimal itu setahun bahkan pada masa lalu. Pada masa Sirawai, kemudian pada masa Amwas, itu juga selalu begitu. Apalagi yang abad ke-14 tahun 1347 sampai 1353 gitu ya. Jadi itu hampir 5-6 tahun begitu. Nah, begitu juga yang terjadi di Hindia Belanda pada tahun 1918, flu Spanyol. Itu sampai 1933 perjalanan haji itu terganggu. Bahkan perjalanan haji itu pernah menjadi salah satu klaster penyebaran wabah kolera pada saat itu karena selalu ada tumpukan manusia termasuk di Jeddahnya, sehingga para ulama juga menulis karya bahwa di Mekah itu terjadi juga wabah termasuk pada bulan suci Ramadan dan masuk pada bulan haji gitu ya. Nah, poin saya sebagai kesimpulan,
saya kira apapun yang kita hadapi ini bukan satu kesia-siaan, pasti ada hikmah di balik itu. Maka alih-alih mengurangi spiritualitas kita pada bulan puasa Ramadan di masa pandemi ini, mari kita lebih tingkatkan untuk mencapai apa yang disampaikan oleh Cak Nur itu, jenjang ruhani. Atau tadi saya menjanjikan dibandingkan dengan fase yang Imam Al-Ghazali, kita sudah tahu ada fase puasa awam, ada puasa khawas, ada puasa khawasul khawas. Kalau puasa awam itu puasa yang menahan diri dari sesuatu yang memang secara langsung membatalkan puasa, makan minum dengan hubungan suami istri misalnya. Kalau yang puasa khawas itu menahan diri selain dari yang tadi itu juga menahan diri dari seluruh anggota tubuh, tangan ikut puasa, kaki ikut puasa, pendengaran, penglihatan ikut puasa. Yang terakhir, khawasul khawas itu yang dua tetap dilaksanakan, tapi juga puasa hati. Niat saja tidak gitu untuk melakukan hal-hal yang buruk itu. Kira-kira begitu Mas Roji, pengantar dari saya. Terima kasih. Saya langsung nunjuk ada beberapa. Mangga. Ya. Bagaimana perihal puasa yang masih mengharapkan imbalan seperti surga misalnya, seperti ibadah yang lain sebetulnya. Ini tingkatannya ya. Bagaimana itu Kang? Mengharapkan balasan ya. Sebetulnya puasa ini satu ibadah yang sangat istimewa, yang pahalanya itu, balasannya itu sudah dijamin oleh Allah dan langsung akan diberikan secara khusus oleh Allah. Tidak ada hitung-hitungan. Jadi salah satu hadis itu kan mengatakan begini, kullu hasanah bi asyri amsalihha. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kebaikan ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Itu satu kebaikan. Misalnya infak. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, tsumma la yutbi'una ma anfaqu manan wala adha, kemudian dia tidak menyebut-nyebutnya, dia ikhlas, itu akan diganti dengan 700 kali lipat. Tetapi illa syam, kecuali puasa, kata Rasul. Dalam hadis qudsi tentu saja, kata Allah gitu ya. Kecuali puasa, tidak ada hitung-hitungannya. Karena puasa itu fa innahu li, kata Allah. Itu biar aku saja yang ngurus, wa ana ajzi bihi. Jadi aku yang akan membalasnya secara langsung. Jadi kita sebagai orang yang berpuasanya, tak usahlah niatnya itu karena apa, karena ingin surga atau apa, pokoknya lakukan dengan ikhlas, imanan wahtisaban, maka Allah akan berikan pahalanya sesuai dengan yang kita lakukan, saya kira gitu. Ya. Kang Oman, ini menyambung tadi yang pemaparan terakhir mengenai bagaimana kita beribadah bukan hanya puasa, yang lain-lainnya di era pandemi. Ini kan sampai sekarang masih bisa kita jumpai itu mereka tadi misalnya Jumatan, masih ada yang Jumatan di masjid, kemudian sementara edaran dari MUI atau dari Kementerian juga kan sudah menyampaikan bahwa jadi ada semacam keraguan dari masyarakat antara mengikuti ulama di lokal di kampung tersebut atau mengikuti edaran. Kalau kita kan berpikirnya ini udah istimewa ulama, sudah edaran gabungan antara ormas-ormas besar, ya pemerintah di situ juga, orang-orang yang tingkat keilmuan yang tinggi, tetapi di lokal itu ulamanya mengatakan kita harus tetap Jumatan atau tetap tarawih atau apa. Gimana itu Kang? Hadapi fenomena ini kan kebingungan di masyarakat sendiri. Kalau saya melihatnya Mas Roji itu sedikit kegagalan kita dalam hal mengedukasi masyarakat. Jadi edukasi yang kita berikan di dalam pendidikan Islam itu sangat fokus pada misalnya fikih gitu ya. Fikih, kemudian akhlak, tauhid gitu. Persentasenya itu tentu itu sangat-sangat baik dan wajib bahkan tauhid itu. Tetapi ada hal-hal yang sifatnya sosial, misalnya bencana gitu ya, kebencanaan yang itu melekat di dalam sejarah Islam dan dialami oleh Nabi, dialami oleh Khalifah Umar bin Khattab, para sahabat dan para ulama. Anak-anak para ulama juga ada yang wafat karena wabah. Tapi ini tidak pernah kita sampaikan mitigasi bencana seperti ini dalam bentuk pendidikan kebencanaan. Sehingga tidak nyampe pesannya, sehingga tidak siap masyarakat. Ini kalau ada
perubahan, kalau ada pandemi seperti ini yang mengharuskan adanya perubahan, itu hukum alamnya memang ada perubahan yang sangat radikal begitu. Apa yang harus kami lakukan? Belum siap. Beda dengan misalnya pengetahuan tentang sifat 20, karena kan itu diinikan terus. Misalnya begini, contoh saja ya. Contohnya itu kan sahabat Uqbah bin Amir pernah bertanya juga kepada Rasul, ya Rasulullah, kalau dalam situasi fitnah itu man najah, yang menyelamatkan itu apa? Gitu. Ada 3 kata Rasul. Yang pertama, amsik alaika lisanak, jaga lidah kamu, jaga ucapan kamu, jangan berbicara hal-hal yang malah akan memperburuk, kira-kira begitu ya. Kemudian yang kedua, wal yasaka baituka, lapangkan rumah kamu, jadikan rumah kamu itu baiti jannati. Rumah, lagi-lagi rumah. Jadi konsep rumah itu bukan hanya rumah ibadah masjid, tapi rumah sebagai tempat beribadah. Begitu sebetulnya. Kemudian yang ketiga, wabki ala khati'atik. Kamu harus menyesali, kamu harus menangis atas kesalahan-kesalahan kamu. Nah, jadi saya kira kalau ini disampaikan begitu ya kepada masyarakat, pendidikan tentang luzumul buyut, segala macam itu sejak awal, maka mungkin ustadz dulu kan, ustadz nanti punya pemahaman yang sama, kemudian ustadz nanti menyampaikan kepada masyarakat. Ya, sekarang belum terlambat sih, masih bisa kita sampaikan. Secara keseluruhan sebetulnya ini cukup menyenangkan, bagus. Tetapi ada 1-2 memang yang masih melakukan, itu PR kita bersama saya kira. Iya, nah problemnya, yang seperti yang tadi saya menyambung, ada yang bertanya juga menyambung soal yang Kang Oman tadi sampaikan soal lisanika itu, pegang jaga lisanmu, jaga ucapanmu. Kan problem kita di sekali lagi yang selalu kita katakan di mana-mana, problem kita di era media sosial ini kan, orang mudah, era disrupsi ya. Ya, orang mudah sekali untuk mengomentari orang lain, kemudian mengurusi perkara orang lain dalam konteks sesuatu yang dia tidak pahami duduk perkaranya. Nah, tadi pertanyaannya, bagaimana seseorang itu bersikap di dalam situasi seperti ini, apalagi di saat puasa gitu. Ya, puasa itu intinya adalah kan menahan kan, self restraint. Jadi menahan diri memang gitu ya, selain menahan nafsu. Jadi saya kira dalam konteks medsos sekarang juga ya kita perlu menahan jari-jari kita. Itu kan Allah Al-Quran juga sudah mengatakan qaulun ma'rufun khairum min shadaqati yatba'uha adza. Dalam konteks itu berbicaralah yang baik-baik. Jadi, kalau tidak bisa bicara yang baik-baik ya auliasmut gitu. Kamu diam gitu. Iya, jangan ikut-ikutan nyundul gitu di medsos, nggak tahu apa-apa. Jadi saya suka berpesan begini Mas Rozi ke teman-teman medsos ya, teman-teman warganet. Pegang 2 prinsip ketika menerima satu posting itu. Yang pertama itu, prinsip pertama itu selalu cek dulu sumber asalnya. Jangan begitu baca posting, bahkan baru baca judulnya doang itu kan langsung, oh gila ini mah gitu kan. Udah kata-kata gila juga keluar lagi. Saya jadi keluar lagi, tapi ini kan contoh kalau ini kan. Itu yang pertama. Jadi telusuri asal-usulnya. Kemudian yang kedua itu adalah cari konteksnya. Kalaupun sudah tahu, benar kok ini diucapkan oleh si A. Misalnya contoh ini karena saya kan bekerja di Kementerian Agama ya. Tanggal 13 Maret itu kan Menteri Agama menyampaikan ditanya oleh wartawan di Masjid Istiqlal kan, kita akan usahakan kita bersihkan dan insya Allah taraweh boleh dilaksanakan, beribadah pada bulan Ramadan boleh dilaksanakan, gitu kan? Penggalannya itu begitu. Nah, jadi dilacak pertama, benar nggak nih Menteri Agama bilang begini? Benar ternyata. Oh, belum cukup. Yang kedua itu konteksnya itu apa? Ternyata itu tidak ada konteksnya, tidak ada tanggal segala. Ketika dilihat konteksnya, tanggal 13 Maret itu belum apa-apa. Karena baru ada harus WFH juga gitu. Itu kan pada tanggal 20, 21 kan Maret. Jadi situasinya memang belum harus pakai masker. Sangat cepat perubahannya. Saya kira begitu. Kang Oman, mohon maaf, live Instagram itu kan dibatasi waktu. Jadi kalau melewati 5 dia langsung off dengan sendirinya. Kita nggak bisa. Oh gitu ya. Oke. Ya, pasrah lah, saya pasrah.
Jadi memang mohon maaf sekali teman-teman juga yang udah terlibat, saya terima kasih dan mohon maaf tidak bisa merespon semuanya. Jadi karena kita dibatasi waktu dan paling maksimal saya katakan sama beberapa narasumber paling maksimal 40 menit memang karena tiba-tiba sendiri. Jadi kalau ada yang mau dikatakan mungkin terakhir gitu kira-kira. Ya, terakhir saya kira sebagai penutup, jadi salah satu puncak spiritual kita bertemu dengan Tuhan itu adalah melakukan amal sosial. Kan di dalam salah satu hadis qudsi kan kita mendengar Tuhan itu kan mengeluhkan dalam tanda kutip, kamu aku minta makan kok kamu nggak kasih aku makan. Itu kata hamba, ya Allah bagaimana aku ngasih engkau makan, engkau ini Tuhan gitu. Kata Tuhan, ada datang orang kepada kamu minta makan, kamu nggak kasih makan. Oleh karenanya, salah satu puncak spiritualitas puasa, mari kita lebih percepat lagi zakatnya, zakat mal, zakat fitrah, kemudian segera bantu terutama mereka-mereka yang du'afa yang terdampak COVID. Saya kira itu pesan saya, Mas Rozi. Oke, terima kasih Kang Oman atas waktunya. Sama-sama. Teman-teman juga sekalian tadi yang bertanya, saya terima kasih ke siapa tadi, Bintang, Kang Bintang, ini banyak sekali. Kang Bintang, terima kasih. Sekali lagi sampai jumpa lagi besok sore di jam yang sama dengan Muhammad Nur Jabir dari Rumi Institute, insya Allah. Oh, alhamdulillah ya. Puasa perspektif TV. Jadi temanya akan nyambung. Ya. Ya, terima kasih Kang Oman atas waktunya. Terima kasih juga semuanya juga. Terima kasih Mas Roji dan semuanya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.